warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musobirin, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata pada pembelajaran modul 1.4 budaya positif yang ada di SD Negeri Surodadi, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Dalam hal ini saya memilih webinar dengan mengundang rekan atau teman sejawat saya yang ada di SD Negeri Surodadi dan rekan guru yang ada di wilayah Korwil Bidikbud Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Berikut adalah rekaman webinar yang kami selenggarakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan aksi nyata saya pada pembelajaran modul 1.4 di program calon guru penggerak yang kali ini diikuti oleh rekan dari SD Negeri Surodadi dan rekan guru di wilayah Korwil, Kecamatan Gajah. Sebelumnya saya mau izin share screen dulu. Ya, dalam kegiatan saya kali ini, pendidikan guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Demak, yaitu di modul 1.4 budaya positif dari saya sendiri, Musobirin, guru SD Negeri Surodadi. Latar belakang pada kegiatan saya kali ini, perlu kita ketahui fenomena krisis karakter yang muncul di negara ini melalui media semakin mengkhawatirkan. Kita memerlukan pengelolaan perubahan yang positif. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak dapat dilakukan dengan membangun budaya positif di sekolah. Dengan mengingat kembali tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantoro, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam potensi menuntun anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi bakat dan minatnya sebagai individu yang unik. Akan tetapi, guru sebagai pamong harus memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Selanjutnya, langkah awal untuk menerapkan budaya positif bisa dimulai dari membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dalam pelaksanaannya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini harus melibatkan peserta didik. Menurut Gosen tahun 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi seseorang secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bergerak untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Tujuan memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial murid. Pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut panjenengan setuju apa tidak?
minta tanggapan dari Bapak Ibu. Menurut saya setuju, Pak. Asal hukuman tersebut tidak berupa hukuman fisik yang berat seperti berlari mengelilingi lapangan atau di gebuk lah istilahnya kalau yang zaman dulu itu. Ya, berarti intinya setuju, asalkan tidak hukuman fisik begitu Pak Ragil ya. Iya, Pak. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada masukan atau tanggapan mengenai pertanyaan pemantik yang pertama ini? Tidak ada, nggih. Ya, nanti akan kita bahas selanjutnya dari pertanyaan pemantik ini. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mohon pendapatnya lagi dari panjenengan semua. Setuju apa tidak dengan hal tersebut? Tidak ada tanggapan? Saya lanjut. Pertanyaan pemantik yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut panjenengan, benar atau salah? Tidak ada tanggapan dari Bapak Ibu? Oke, saya lanjut. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Materi yang ketiga, keyakinan kelas. Materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Materi yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Materi yang keenam, restitusi, yaitu berkaitan dengan segitiga restitusi. Lanjut dengan materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Coba Bapak Ibu bayangkan, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Coba Bapak Ibu bayangkan, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira menurut panjenengan apa yang terjadi? Bila Anda itu konsisten dengan tulisan yang panjenengan kepal tadi, kemudian teman Anda B tadi akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dengan cara membujuk atau mengancam, bahkan merayu, kira-kira apa yang terjadi? Mohon pendapat dari Bapak. Kira-kira apakah Anda ingin melepaskan genggaman tangan tersebut? Baik Pak Birin, dari saya coba ya Pak Birin. Ya, silakan Bu. Kalau menurut saya ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Mungkin saya bisa saja dengan ancaman, bujukan, dan segala macam yang dilakukan oleh teman saya, mungkin saya bisa terpaksa membuka genggaman saya. Dan yang kedua, bisa jadi teman saya yang mencoba dengan segala cara apapun, tapi dia berhenti mencoba ketika saya masih tetap teguh menggenggam apa yang ada di genggaman saya. Jadi tergantung dari kita sendiri, kita mau melepaskan atau kita tetap mau menggenggam hal tersebut. Begitu Pak Biri.
Terima kasih tadi dari Bu Ima, sangat menarik sekali tanggapannya. Nanti akan saya bahas lebih lanjut di slide setelah ini. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Mungkin bisa dikaitkan dengan kasus di sebelumnya tadi mengenai kepalan tangan. Kemudian saya akan lanjut ke slide berikutnya. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku yang memiliki tujuan. Stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang, menang, dan menang. Dari perubahan paradigma stimulus respons teori kontrol ini, mungkin dapat kita kaitkan dengan kejadian yang pertama tadi, ada seorang anak A dan B tadi yang menggenggam mengepal tangannya dengan tulisan yang dia anggap penting, dia tidak mau membuka. Kemudian ada teman si B yang berusaha untuk membujuk, merayu, bahkan tadi memaksa. Mungkin kita bisa kaitkan dengan perubahan paradigma stimulus respon ini. Ya, silakan Bu Eni. Ya, terima kasih Bapak. Menurut saya, karena kertas itu sangat penting bagi saya, jadi sekuat tenaga saya akan mempertahankan kertas tersebut supaya tidak bisa diambil atau direbut oleh teman saya. Karena saya yang bisa mengontrol diri saya, yang bisa mengendalikan diri saya sendiri. Begitu Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eni. Tanggapan yang bagus. Mungkin ini bisa dikaitkan dengan yang poin 1, 2, 3. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Yang benar adalah saya bisa mengontrol diri saya sendiri. Mungkin ada tanggapan lain dikaitkan dengan kasus yang pertama tadi. Dalam materi yang pertama tadi, kita belajar mengenai disiplin positif. Apa makna disiplin? Yang pertama, berasal dari disiplina, yang berarti belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan,
kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Yang kedua, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, yaitu dari pendapat Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Yang ketiga, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu dari Dins Gosen tahun 1998. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Mungkin itu dari materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Dari pertanyaan pemantik tadi, Bapak Ibu sudah bisa menggambarkan bagaimana murid itu, kita sebagai guru bisa mengontrol murid atau tidak. Mohon tanggapannya atau ada yang memberi masukan. Kalau tidak ada, saya lanjut untuk materi yang kedua. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Ini berkaitan dengan kasus yang kedua tadi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal, motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga motivasi dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ketiga teori motivasi ini, teori motivasi manusia ini yang pertama ini contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh seorang murid itu bila menghindari sebuah hukuman atau sanksi dari sekolah atau dari Bapak Ibu guru, mereka terkadang membuat hal-hal yang tidak perlu diperbuat. Itu bagaimana ya agar saya tidak mendapatkan hukuman dari Bapak Ibu? Contohnya berangkat terlambat, agar tidak terlihat dari Pak Guru dan Bu Guru tidak mengetahui, mereka diam-diam masuk ke dalam kelas tanpa sepengetahuan Bapak dan Ibu Guru. Itu merupakan motivasi eksternal atau motivasi dari luar agar tidak mendapatkan hukuman. Kemudian yang kedua ini juga mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contoh berupa hadiah. Oh, saya harus pintar ranking 1 agar saya mendapatkan hadiah dari Bapak dan Ibu Guru. Itu merupakan motivasi dari luar. Kemudian yang merupakan motivasi internal atau dari diri sendiri, dari dalam diri kita sendiri, yaitu contohnya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, jadi motivasi itu dari diri kita sendiri, tidak dari orang lain, tidak dari institusi ataupun dari Bapak Ibu Guru. Mungkin dari teori motivasi ini ada masukan dari Bapak Ibu semua atau ada pendapat? Saya, Pak. Ya, silakan Pak Heru. Oh iya, betul tadi
Memang sebuah teori itu kan memang sudah melalui kajian yang dalam ya. Jadinya untuk secara realita kita di lapangan itu memang yang paling porsinya paling besar yang mempengaruhi diri kita itu memang diri kita sendiri. Jadi motivasi itu yang pertama memang dari kita sendiri. Nah, untuk dari motivasi yang eksternal itu sebagai pendukung. Jadi kalau memang dari internal sudah kuat, dari diri sendiri itu sudah kuat, ditambah dengan motivasi yang dari luar, nah itu nanti tambah semakin bagus. Itu hanya penegasan saja Pak Birin. Itu dari saya nggih. Matur nuwun Pak Birin. Ya. Terima kasih Pak Heru, masukan yang sangat bagus, terutama itu dari Pak Heru tadi yang paling utama adalah dari kita sendiri. Gitu. Mungkin dari Pak Guru yang lain ada masukan lagi, ada tanggapan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke slide berikutnya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 463. Kemudian kita kaitkan dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Goosen tahun 2024. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Mungkin ada masukan lagi dari Bapak Ibu tentang materi yang kedua ini. Kalau tidak ada, mungkin bisa saya lanjut ke materi berikutnya, materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Saya minta tanggapan dari Bapak Ibu dari pertanyaan pertama ini. Mungkin ada sebab akibatnya. Ada Bapak Ibu yang ingin tanggapan? Pak. Ya, demi keselamatan. Kemudian mungkin ada lagi? Ya, mungkin pada intinya demi keselamatan diri kita sendiri ya. Demi kesehatan, Pak. Ya, bagus, demi kesehatan. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mungkin ada tanggapan dari pertanyaan ketiga ini? Mungkin bisa dijawab, kenapa kita datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena kita
menghindari konsekuensi juga bisa. Kita berusaha Untuk mematuhi disiplin diri sendiri, bagaimana Ibu? untuk kedisiplinan diri sendiri. Iya, disiplin ya, intinya disiplin. Mungkin di suatu kegiatan itu ada peraturannya, ada tata tertibnya. Seperti ketika kegiatan di sekolah, dalam kegiatan belajar mengajar itu pasti ada tata tertib ya. Disiplin. Untuk mendukung motivasi intensif, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini budaya positif. Yang pertama, yang paling dalam itu peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, kemudian menjadi lingkungan positif dan budaya positif. Ini ada contohnya, membuat kesepakatan kelas, mungkin di antara kelas Bapak Ibu semua yang panjenengan pegang mungkin ada yang sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ini contoh yang sudah saya buat di kelas saya di SD Negeri Serdadi kelas 6, membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama murid. Mungkin dari keyakinan kelas ini bisa saya bacakan. Yang pertama ya, keyakinan kelas ini saling menghargai atau saling menghormati atau menghargai dan mengasihi teman. Yang kedua, tiket kelas dilakukan lebih awal. Yang ketiga, wajib memakai seragam sesuai dengan ketentuan pakaian seragam di sekolah. Yang keempat, datang dan pulang sesuai jadwal. Yang kelima, kami sepakat untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas sesuai waktu yang ditentukan. Nah, ini merupakan keyakinan dari kelas 6 yang telah kita sepakati bersama. Contoh peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas itu merupakan tanggung jawab. Peraturan yang selalu kembalikan buku tempatnya itu merupakan tanggung jawab. Kemudian peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya, menghormati orang lain. Peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas, menghormati orang lain, berkomitmen. Peraturan yang selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya, keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan yang selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya, kesehatan. Peraturan kelas yang selanjutnya lagi, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas, menghormati orang lain, bersabar. Selanjutnya peraturan kelas, gunakan masker, yaitu keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan. Peraturan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mungkin ini bisa dikaitkan dengan kasus yang di awal tadi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, suatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman yang selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya, anak menghargai disiplin. Hukuman
paksaan, konsekuensi, stimulus, tanggapan. Hukuman selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk. Konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan. Hukuman yang selanjutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, mungkin perbedaan hukuman dan konsekuensi bisa dikaitkan dengan masalah-masalah di awal tadi. Saya buat contoh, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh, ada anak yang membuat kesalahan, seorang guru itu menghukum si anak tersebut dengan hukuman fisik. Contohnya bisa disuruh dengan dicubit. Nah, itu merupakan suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian dikaitkan dengan konsekuensi, mungkin kita sebagai guru tidak perlu membuat hukuman yang menyakitkan. Kita bisa membuat konsekuensi dengan cara yang lain, dengan cara yang halus. Contohnya bila anak terlambat lah istilahnya. Terlambat itu disuruh lari muter lapangan 10 kali. Dan itu akan mungkin membuat anak merasa tidak nyaman lah istilahnya. Lah, kita membuat konsekuensi saja agar anak itu jerah, membuat hukuman yang halus seperti disuruh membaca, disuruh nyapu dan sebagainya, agar anak itu menyadari kesalahan dan tidak perlu menyakiti anak. Hukuman itu tidak perlu menyakiti anak. Kemudian paksaan. Kita tidak perlu memaksa anak agar anak itu berbuat benar. Contohnya, di waktu pembelajaran anak itu tidak mau mendengarkan, kemudian guru itu memaksa dengan cara melempar sesuatu benda kepada anak, dipaksa untuk mendengarkan seorang guru tadi. Ya, kemudian kita juga bisa memberi konsekuensi selain memberi hukuman kepada anak tadi dengan cara yang halus, buat mereka merasa bersalah. Contohnya dari bapak dan ibu guru itu bilang pada anak tadi, contohnya namanya si Andi, apa kamu tidak kasihan sama Pak Guru, sama Bu Guru? Pak Guru sudah menjelaskan pada kalian dengan sungguh-sungguh, dengan keras. Kalian kok tidak mau mendengarkan? Apakah kalian tidak kasihan dengan Bapak dan Ibu Guru? Dengan Pak Guru atau Bu Guru, begitu. Jadi membuat si anak itu merasa bersalah begitu, tidak dengan cara kekerasan. Mungkin dari perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu semua? Kalau tidak ada, saya lanjut, Pak Heru. Ya, makasih Pak Birit. Karena saya menunggu yang lain dulu sebetulnya. Ini kalau saya melihat materi dari awal, tadi walaupun tidak dari awal saya tidak masuk. Kalau itu memang ada keterkaitan Bapak, berarti dari hukuman, dari teori belajar, dari teori dari Pak Ki Hajar Dewantara yang Merdeka, itu memang sebetulnya memang untuk kurikulum yang sekarang itu kan Merdeka. Memang Merdeka itu seperti apa yang di teorinya Pak Ki Hajar Dewantara itu betul Merdeka. Tetapi ada batas-batas karena kita itu kan hidup di lingkungan, kalau sekolah berarti anak-anak memang dikondisikan walaupun merdeka tetap harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah disepakati bersama tadi, contohnya tadi betul. Yeah. Terus cara-cara tadi ada kaitannya dengan hukuman dan apa tadi? Konsekuensi ya? Kalau konsekuensinya ya, berarti kalau hukuman itu menurut saya
itu bila anak itu melakukan kesalahan, itu pasti ada hukumannya nggih Pak. Tapi kalau Iya. konsekuensi itu bisa saja tidak berupa suatu hukuman Pak. Berarti konsekuensi itu apa ya? Sesuatu yang nanti bakal diterima seseorang karena berbuat suatu kesalahan. Jadi tidak harus itu nanti ada sebuah hukuman, tidak. Misalkan tadi contoh di awal tadi, pertanyaan di awal. Mengapa kok kalau naik motor tidak pakai helm? Ya di pertanyaan awal tadi ya Pak Birin ya. Iya, iya Pak. Nah, itu pasti kan nanti jawabannya bermacam-macam. Itu konsekuensinya seperti itu. Tapi kan tidak harus itu, padahal itu salah, tapi tidak diberikan hukuman. Nah, berarti bedanya hukuman dan konsekuensi itu menurut saya seperti itu. Berarti makanya kalau dalam di kelas misalnya, berarti anak tidak belajar, konsekuensinya mestinya mendapat nilai yang kurang daripada yang anak yang lain itu yang belajar, mestinya seperti itu. Berarti itu sebuah konsekuensi. Berarti kan nilai jelek kan tidak dihukum. Nah, itu kan makanya itu berupa konsekuensinya seperti itu. Berarti konsekuensi itu dampak dari sesuatu yang dilakukan oleh anak kita atau seseorang. Itu konsekuensi menurut saya. Berarti materi senjenengan dari awal dari akhir memang ada keterkaitan satu dengan yang lain. Jadi nanti itu betul. Berarti panjenengan menyampaikan materi itu memang berasal dari sumber-sumber. Berarti nanti itu benar menurut saya. Itu Pak, cukup dari saya. Mungkin komentar dari atau tanggapan dari saya itu mungkin mungkin tidak cukup mudah dipahami. Itu mungkin ada yang lain mungkin. Makasih Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Heru, sama-sama. Silahkan, barangkali ada masukan dari Bapak Ibu guru yang lain. Ya, silahkan Bu Kris. Oke, Pak Birin, selamat malam. Luar biasa penjelasannya Pak Birin. Ini saya hanya mau Pak, sekedar sharing nggih. Ini sharing saja. Tadi antara hukuman dan konsekuensi ya. Kalau konsekuensi itu kan ya sudah terjadi kesepakatan dan mereka melanggar, itu nanti mereka menerima konsekuensi ya. Nah, kalau seandainya si anak tersebut melakukan kesalahan yang sama dan berulang-ulang, itu bagaimana ya Pak? Kalau solusinya kesalahan yang sama dan berulang, langkah kita menjadi seorang guru dalam melaksanakan segitiga restitusi ini pripun? Seperti itu Pak Birin. Ya. Terima kasih. Terima kasih dari Bu Kris. Mungkin ada pertanyaan lagi atau tanggapan dari Bapak Ibu guru yang lain? Atau barangkali ada yang menanggapi dari pertanyaan Bu Kris tadi? Ya, silakan Bu Eni. Terima kasih Bapak. Menanggapi pertanyaannya Bu Kris tadi, kesalahan yang dilakukan berulang-ulang ya. Berarti kita sebagai guru harus mencari tahu dulu kenapa atau alasan apa sehingga anak tersebut melakukan kesalahan yang diulang-ulang tersebut. Kemudian setelah diketahui alasannya, terus didampingi atau dibersamai mencari solusinya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Itu Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eni. Yaitu intinya dapat saya garis bawahi Bu Eni tadi belajar dari kesalahan sebelumnya begitu agar tidak terulang lagi. Ya, mungkin dari pertanyaan Bu Kris tadi nanti di slide selanjutnya nanti ada pembahasannya nanti ya. Sama-sama belajar.
Itu solusi. Enggak, Pak, ini calon PP saya sharing pengalaman, Pak. Karena saya itu belum menemukan solusi yang tepat. Karena apa? Belajar dari murid saya itu, setiap ada tugas itu katanya lupa kok terus setiap hari, ngoten. Nah, padahal konsekuensinya kalau tidak mengerjakan PR itu dia nanti membersihkan kelas seperti itu. Konsekuensi itu sudah jadi kesepakatan. Nah, tapi kok terus setiap hari seperti itu. Lah, saya minta ini sharing saja. Mau cari solusi bersama. Saya enggak tahu solusinya, Pak Wirin. sudah dicari tahu alasannya belum, Bu? Maksudnya anaknya ditanya dulu kenapa kok lupa bawa buku terus gitu. Iya. Alasannya memang lupa. Kalau ditanya anak, mana PR-nya? Yuk dikumpulkan yuk PR-nya kita koreksi bersama. Pasti dia tuh diem. Loh kenapa? Enggak mengerjakan lagi ya? Iya, Bu. Kenapa? Lupa kalau ada PR. Oke. Sudah, besoknya lagi seperti itu. Lupa lagi. Nah, ngoten. Berarti itu apa namanya? Bisa komunikasi atau koordinasi dengan orang tuanya, Ibu. Mungkin di rumah, siapa tahu ya, di rumah Iya. kurang perhatian atau bagaimana, ketika belajar tidak didampingi atau gimana gitulah. Koordinasi dan komunikasi dengan orang tua. Oke, siap. Berarti rangkanya saya harus berkolaborasi dengan orang tua murid tersebut supaya tahu permasalahannya. Kenapa dia lupa terus ngoten nggih? Salah satu solusinya mungkin begitu. Siap Bu Eni. Ya, intinya Terima butuh kasih. koordinasi Solusi. dengan beberapa pihak begitu ya Bu ya. Oke, melibatkan orang tua. Oke. Iya Pak Kemudian Giri. dari Bu Ermin, silakan. Jadi terima kasih Pak Birin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi dari pertanyaan Bu Kristina. Sharing tadi ya Bu Kristina ya. Bu Kristiana. Nggih Bu Ermin sharing. Enggak lah. Kebetulan itu saya juga menemukan masalah seperti itu. Setelah beberapa kali ditanya seperti ini kok terjadi lagi, terus saya juga mengambil tindakan yang diarahkan seperti Bu Eni itu tadi. Terus saya mengunjungi rumah siswa tersebut dan ternyata memang kurang perhatiannya orang tua gitu. Jadi tidak memantau siswa tersebut gitu. Terus mungkin kan biasanya orang tua sampai rumahnya ada PR apa tidak atau bagaimana gitu loh. Ya kurang kontrol dari orang tua aja dan terus diselidiki karena memang anak tersebut enggak semangatnya itu memang agak menurun gitu setelah kejadian ibunya itu memang meninggal dunia gitu kan. Nah jadi dia tuh motivasi belajarnya itu menurun dan seperti itu. Ngoten. Terima kasih. Terima kasih Bu Ermin, Bu Eni dan Pak Girin atas masukannya. Nanti insya Allah saya terapkan kepada murid saya yang sering sekali seperti itu. Oke, terima kasih atas sharingnya. Iya, terima kasih dari pertanyaan dan penjelasan Bapak Guru semua. Di sini kita sama-sama belajar untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada sekitar kita. Mungkin dari pertanyaan Bu Kristiana tadi, bagaimanakah cara mengatasi anak yang sering membuat kesalahan-kesalahan dan itu diulangi terus ya. Mungkin dapat saya garis bawahi, kita itu sebagai guru perlu memperhatikan khusus dari anak yang sering berbuat kesalahan dari perbuatan yang diulang-ulang tadi. Nah, mungkin kita sering mengingatkan, kemudian kita harus menggali bagaimana kok si anak itu kok
membuat kesalahan seperti itu kok diulang-ulang terus. Kita perlu menggali informasi dari si anak tersebut dan lebih-lebih bisa mencari informasi atau berkolaborasi dengan orang tua yang ada di rumah. Mungkin di sekitar kita, mungkin di sekitar kita semua, SD di sekitar Kecamatan Gajah itu kan berasal dari rata-rata itu kan orang tuanya petani. Kemudian mungkin dari beberapa anak 50% lah mungkin dari orang tuanya itu bekerja sebagai petani, kemudian di musim-musim tanam, kemudian sering orang tuanya itu berangkat habis subuh, kemudian anaknya itu masih tidur, ibu dan bapaknya sudah berangkat, kemudian kadang-kala itu terlambat. Kenapa kok terlambat? Mungkin di rumah itu tidak bangunin, kemudian itulah mungkin faktor bisa menjadi penyebab kenapa anak itu kok terlambat sekolah. Kemudian kurang perhatiannya dari orang tuanya itu rata-rata di desa itu ya udah yang penting sekolah itu ya berangkat sekolah, tidak tahu di sekolah itu mengerjakan tugas apa tidak, kemudian guru itu memberi PR atau tidak. Orang tua itu mengabaikan semua itu. Mungkin kita sebagai guru harus aktif, harus bisa istilahnya sesering kita memberi, kita kan di rata-rata semua ini kan ada grup di kelas ya, mungkin ada grup orang tua, kita bisa memberi informasi kepada orang tua lewat grup WA, mengingatkan pada orang tua agar memantau kegiatan anak atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Mungkin itu yang bisa saya garis bawahi dari pertanyaan Bu Kristiana tadi. Kemudian untuk selanjutnya, identitas gagal dan identitas sukses dari hukuman dan disiplin. Identitas gagal, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Tindakan nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau tidak. Orang tua itu mengabaikan semua itu. Mungkin kita sebagai guru harus aktif, harus bisa istilahnya sesering kita memberi, kita kan di rata-rata semua ini kan ada grup di kelas ya, mungkin ada grup orang tua, kita bisa memberi informasi kepada orang tua lewat grup WA, mengingatkan pada orang tua agar memantau kegiatan anak atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Mungkin itu yang bisa saya garis bawahi dari pertanyaan Bu Kristiana tadi. Kemudian untuk selanjutnya, Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar. Namun, ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya. Dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan. Salah satunya pada Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar. Tanpa argumen yang kuat, rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik. Ini karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah. Bahkan selama ini cenderung diam bila ada rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti di kolom sebelah kiri, bila Anda berada dalam posisi Pak Zulfikar dan mendengarkan informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan hal itu, apa yang akan Anda lakukan pada Pak Zulfikar agar kebutuhannya terpenuhi? Dari kasus ini mungkin kita bisa kaitkan dengan jawaban Pak Malik berikut. Iseng aja sih aku sebenarnya,
Aku senang lihat kepsek baru, kepala sekolah baru itu kebingungan kalau katanya kalau kutanya-tanya di rapat, kalau dia tanya di rapat maksudnya. Kemudian ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dan kerja bareng sama dia. Kayaknya dia orang baik. Kayaknya dia orang baik sih. Itu membutuhkan cinta kasih sayang. Ini yang pertama kebutuhan kesenangan tadi, yang kedua ini tadi cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Zulfikar, makanya saya tanya-tanya saja. Daripada saya kelihatan tidak paham, masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham, malu dong. Itu termasuk penguasaan, kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat, gaya ngomong Pak Zulfikar itu monoton sekali. Bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai-selesai ngomongnya begitu saja. Nggak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi dia. Itu merupakan kebebasan. Nah, jadi ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Ya, yang dikaitkan dengan ini tadi ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itu berkaitan dengan materi kita yang keempat. Kemudian materi kita yang kelima, posisi kontrol. 5. Posisi kontrol, motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari diri sendiri. Motivasi yang pertama, guru berbuat, penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu termasuk penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, ibu kecewa. Mungkin tadi kalau ada anak yang tidak mendengarkan ketika diajar mungkin kadangkala ya kita bisa mengatakan Bapak kecewa dengan kalian, Bapak sudah menerangkan dengan sungguh-sungguh, dengan keras, panas-panas kok tidak kamu mendengarkan. Nah, mungkin bisa itu namanya membuat orang merasa bersalah, membuat si anak tersebut merasa bersalah dengan perbuatannya tadi. Kemudian sebagai teman, guru sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu penghukum. Kalau guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya ibu. Ibu stres. Nah, mungkin agar si anak tersebut merasa beliau bersalah, dirinya sendiri bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Maksudnya bilang kepada si murid tadi, itu guru bisa sebagai teman dengan mengatakan seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Nah, kalau si anak tersebut dalam kelas kita membuat kesalahan, kita bisa mengingatkan dengan apa peraturannya. Nah, peraturan apa yang kita buat, kesepakatan apa yang kita buat di kelas ini, agar anak itu bisa mengingat keyakinan kelas atau peraturan kelas yang disepakati. Itu guru sebagai pemantau. Kemudian guru sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, maksudnya begini, mungkin guru berkata sebagai manajer itu,
Contoh ada suatu anak yang beri tugas, contoh ada pelajar matematika, kemudian beliau tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Kemudian guru itu berkata, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Dan mungkin guru itu memfasilitasi, bilang kepada anak tadi dengan cara begitu, mungkin anak itu kan ada alasan-alasan tertentu karena dia tidak bisa mengerjakan. Contoh, saya belum belajar Bu, saya belum belajar Pak, atau saya membutuhkan waktu yang lama Pak. Nah, karena Bapak dan Ibu guru memberi waktu yang sedikit, mungkin beliau eh, belum bisa menyelesaikan dalam waktu yang sedikit itu. Itu guru berkata sebagai manajer. Kemudian hasil, sebagai penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Pembuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Teman, sebagai teman, ketergantungan, sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi, sebagai manajer, menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid penghukum sebagai penghukum ya dikaitkan dengan dunia berkualitas, murid melakukan guru di luar dunia berkualitas. Pembuat orang merasa bersalah, murid melakukan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan, dan penghukum di dunia berkualitas. Sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Motivasi murid berkata, sebagai penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu murid yang berkata ya. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Mungkin anak bisa bilang seperti itu. Sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Kemudian sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid, yaitu penghukum itu bisa mengulangi kesalahan, kemudian membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri, kemudian sebagai teman, lemah, tidak mandiri, tergantung atau ketergantungan. Pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Yaitu 5 posisi kontrol. Kemudian kita ke materi selanjutnya, segitiga restitusi. Ini mungkin yang berkaitan dengan yang apa yang ditanyakan Bu Kristiana tadi ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2024. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa mentaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Tahapan segitiga restitusi yang pertama, ini adalah segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, itu merupakan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dengan contoh, kamu tentu punya
kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian contoh yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian segitiga restitusi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan pada dirinya sendiri. Mungkin ini bisa dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Kris tadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan anak yang sering membuat kesalahan itu terus dan mengulangnya kembali. Mungkin kita bisa menerapkan segitiga restitusi dengan validasi kebutuhan. Mungkin adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin dia membuat kesalahan itu ingin berbuat sesuatu seperti ini dan dilarang di sekolah. Kemudian yang selanjutnya, disiplin positif, teori kontrol, atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan, yaitu teori motivasi. Satu, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Itu ada kaitannya dengan disiplin positif tadi ya, yang pertama tadi. Kemudian, model belajar menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, yaitu 5 posisi kontrol. 1, penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, sebagai pemantau. 5, manajer. Yaitu berkaitan dengan segitiga restitusi sebagai menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Mungkin dari pemaparan saya mengenai disiplin positif kali ini ada masukan atau tanggapan, silakan Bapak Ibu. Kita di sini belajar bareng. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu atau masukan, bisa kita pecahkan bersama. Ada pertanyaan, tanggapan, masukan Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Kris. Ada masukan Bu Kris? Ya, terima kasih Bu Kris atas tanggapannya. Kemudian dilanjut dari Bapak Ibu guru yang lain. Pak Heru, ada masukan Pak Heru?
Ya, terima kasih Pak Heru atas masukannya dari Bapak Ibu semua. Terima kasih atas masukannya, bagus-bagus sekali Bapak Ibu guru hebat semua ini. Sedikit eh, anggapan ya, Pak Heru mungkin ini saya tanggapi dari PR tadi. PR mungkin anak sekarang itu pinter-pinter ya Pak. Maksudnya pinter-pinter begini. Tadi Pak Heru menyampaikan mungkin kita sebagai guru mungkin bisa memberi PR kepada anak atau tugas pada anak itu atau PR itu dari materi yang lain. Mungkin materi bisa di atasnya atau bisa materi yang lain lah dari materi yang dijelaskan Bapak Ibu guru di sekolah. Sekarang itu anak-anak sudah pinter Pak. Maksudnya begini, itu zaman sekarang itu kan sudah zamannya IT. Anak-anak itu hampir semuanya itu mempunyai HP. Contoh saja di sekolah kita Pak, terutama di kelas 6 itu. Ketika terutama pembelajaran matematika, sesulit apapun saya beri tugas, itu jawabannya benar Pak ketika di sekolah itu. Nah saya tanya, itu cara mengerjakannya bagaimana? Katanya itu di rumah itu belajar pakai aplikasi CekMath. Namanya itu aplikasi CekMath. Malah saya sendiri belum tahu Pak itu. Nah, kemudian itu ya di sisi lain itu ada baiknya dan ada kurang baiknya. Maksudnya ada baiknya itu anak itu bisa belajar dari berbagai sumber. Tapi sisi tidak baiknya itu saya merasa tuh anak itu tahu jawabannya, tetapi langkah-langkahnya itu kurang tahu. Nah, ketika saya beri eh, pertanyaan yang caranya sama, tetapi angkanya berbeda, beliau tidak bisa menyelesaikan gitu. Oh, berarti anak itu ya tahu jawabannya, tidak tahu langkah-langkahnya. Nah, kemudian eh, saya itu berpikir, saya mengarahkan kepada anak itu boleh belajar itu boleh dari berbagai macam sumber itu boleh. Asalkan itu kamu harus tahu caranya juga, tidak harus tahu jawabannya. Kalau untuk mengejar nilai dapat 100, dapat 90 itu bisa dari semua sumber itu bisa, tapi kamu juga harus tahu bagaimana cara mengerjakan soal-soal itu. Tidak cuma tahu jawabannya saja begitu. Ya, mungkin itu Pak Heru yang bisa saya sampaikan dari penjelasan panjenengan tadi. Eh, Mungkin ada tambahan yang lain dari Bapak Ibu guru? Oh iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru semua sudah meluangkan waktunya kurang lebih berapa ini ya, hampir 2 jam ini. Terima kasih sekali. Mungkin bisa apa yang saya sampaikan dari awal tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk saya pribadi. Ya, marilah eh, yang baik mari kita kembangkan dan yang masih kurang mari kita benahi bersama demi kemajuan pendidikan di negara kita. Dari saya mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muratul Aini, salah satu guru di SD Negeri Suwagedi yang merupakan teman sejawat dari Pak Sobirin. Beliau merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Demak. Selama ini apa yang telah dilakukan Bapak Sobirin sangatlah kreatif, inovatif dalam pembelajaran, sehingga anak sangatlah antusias untuk belajar, sangat tergerak untuk belajar mengembangkan diri. Saya selaku teman sejawat dari Bapak Sobirin ingin belajar dari beliau bagaimana kiat-kiat beliau memberikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sehingga pembelajaran yang diharapkan dan target yang ingin dicapai dapat diselesaikan dengan baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga program-program guru penggerak yang diikuti oleh Bapak Sobirin
bisa berimbas kepada kami, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran nasional bisa tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.